Nah guys, saya mau cerita ya. Jadi selama saya trading, belajar trading dari 2014, kemudian menjadi seorang profesional di 2017, dan di 2026 akhirnya saya menyatakan diri untuk tobat lah ya. Cuman saya ingin berbagi pengalaman aja apa yang terjadi selama range waktu itu dari 2014 sampai 2025. Berarti ada 11 tahun ya. Jujur, trading itu sangat-sangat tidak enak. Enak itu hasilnya oke, hasilnya. Tapi ketika proses trading itu benar-benar memacu adrenalin. Pertama, mata saya tidak lepas dari yang namanya chart. Jadi kan saya seorang analitik, menganalisis trading itu, chart itu dari pertama smart money concept saya gunakan juga, trend saya gunakan juga, entry itu di mana ada metode khusus. Jadi kapan kita entry, kapan kita tutup posisi itu adalah. Terus fair value gap atau imbalance disebutnya. Banyak sekali yang saya pelajari, tapi tidak semuanya, hanya beberapa yang pentingnya saja lah. Yang saya gunakan itu metodenya ya saya kombinasikan lah, akhirnya saya bisa dapat win rate 96%. Jadi kalau misalnya dari 100 kali trading itu 4 kali loss lah. Jadi hitungannya seperti itu gampangnya ya, gampangnya. Nah itu jujur, yang saya rasakan itu benar-benar nggak tenang aja gitu. Padahal waktu itu saya belum tahu lah bahwa itu trading forex yang saya jalanin itu halal atau haram, itu saya nggak tahu tuh sama sekali, karena saya berpikir waktu itu boleh asal punya fundamental yang tepat dan bukan spekulasi seperti perjudian, dan juga dianalisis sangat-sangat baik. Jadi bukan untung-untungan seperti main judi, tapi benar-benar dipelajarin dan sesuai dengan fundamental dan analisis yang tepat. Betul, saya seperti itu, saya melakukan seperti itu. Cuman tetap saja eh, rasa yang rasa yang saya alamin pribadi itu sangat-sangat wow gitu, sangat nggak tenang sekali, sangat berdebar sekali. Itu bukan ucapan saya, ucapan Profesor Gema juga yang astronaci juga, beliau bilang gitu di salah satu podcastnya itu, trading itu nggak nyaman beneran, bikin deg-degannya tuh beda lah, deg-degannya tuh sangat-sangat beda lah. Nah itu yang saya alamin itu, tidak tenang aja lah, melakukan trading itu sangat-sangat tidak tenang. Sampai akhirnya di mana saya itu mati rasa. Jadi gini nih, saya misalnya profit 50 juta sehari, kadang 20 juta, kadang sejuta, kadang berapapun lah yang didapat hari itu ya kita syukurin lah. Jadi saya menganut yang namanya tidak over trade. Saya membatasi trading itu tidak lebih dari 3 sampai 4 kali open posisi pada saat itu. Jadi sedapatnya hari itu ya udah gitu. Mau untung mau rugi ya udah stop. Saya batasin di situ. Jadi kadang dapat sejuta, kadang dapat 10 juta, kadang dapat 50 juta juga sehari. Cuman ada kalanya fase di mana untung itu bukan satu apa ya, jadi seolah-olah saya tuh kurang bersyukur. Jadi ya udahlah gitu. Jadi kayak mengentengkan profit gitu. Jadi profit, dapat profit itu oh oh ya udah gitu. Malah harusnya harusnya nggak segini nih, harusnya bisa segini nih. Coba aja, andai aja. Jadi malah lebih ke sedikit penyesalan lah. Jadi maksudnya penyesalan gini, misalnya saya open posisinya telat lah, misalnya nih. Yang harusnya beli di bottom, saya masuknya telat agak naik dikit. Jadi di situ ada, aduh, harusnya saya bisa untung 10 juta nih hari ini. Coba aja masuknya lebih cepat, coba aja gini. Ataupun misalnya saya close ordernya itu terlalu cepat gitu. Jadi harusnya harganya udah naik ke sini, saya close ordernya malah di tengah jalan gitu. Itu malah coba aja, coba aja. Jadi nggak ada rasa bersyukur kayak misalnya lagi kerja dapat gaji gitu. Mungkin teman-teman yang bekerja dapat gaji pasti beda lah feelingnya tuh, di nanti-nanti terus dapat, oh alhamdulillah. Atau yang jualan juga ketika hari itu laku, ya bersyukurnya tuh beda rasanya, seperti ketika sudah trading itu jadi biasa aja gitu. Dapat profit itu bener-bener B aja gitu. Tapi ketika
meleset dan rugi itu galaunya minta ampun dan timbul yang namanya satu rasa yang benar-benar itu memusnahkan semua, yaitu ingin membalas dendam. Jadi pada awal-awal juga saya belajar ketika margin call ada rasa ingin balas dendam gitu. Jadi ya itulah deket sama judi. Jadi ketika loss, ketika rugi, ada ingin rasa balas dendam yang luar biasa. Jujur, saya juga dulu sempat berdagang juga gitu. Jadi tahu rasanya seperti apa rugi karena berdagang dan rugi karena trading itu sangat-sangat beda. Jadi itu ya teman-teman apa yang saya alami dan akhirnya di awal tahun 2026 saya mengetahui ternyata aktivitas yang saya lakukan itu adalah tidak halal dan banyak ulama yang mengharamkan. Jadi sekarang sudah terbukti kenapa psikis saya seperti itu saat saya menjalani trading. Ya, walau alam bisawab.